Baik, sesuai dengan tema kita bulan ini, Session of Life Series ya. Jadi ini sudah, jadi situ ada jam dan ada palu. Jadi sebelum palu diketok, lihat dulu waktunya tepat atau tidak. Ya, oke. Ini satu tema yang sebenarnya juga challenge buat saya, sebuah tantangan ya. Terutama kita juga ada beberapa sini mungkin yang leader di sebuah perusahaan atau pemimpin di dalam pelayanan. Tentu ini menjadi sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan. Atau ada beberapa dari kita juga yang tidak biasa mengambil sebuah keputusan. Nah melalui tema ini kita akan belajar bersama-sama sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Next. Baik, keputusan menurut kamus besar bahasa Indonesia itu keputusan berasal dari satu kata yaitu putus. Ya. Nah, secara umum artinya keputusan berarti perihal atau suatu persoalan atau suatu kejadian yang berkaitan dengan putusan yang telah ditetapkan atau merupakan sikap akhir atau menjadikan sebuah kesimpulan. Nah, itu kata dasarnya. Jadi kalau kita sudah membuat keputusan berarti kita sudah menetapkan sesuatu. Amin. Jadi waktu kita memutuskan untuk menikah, ya sudah kita sudah menikah. Amin. Sudah punya istri satu saja, suami satu saja. Amin. Nah, itu sebuah keputusan, tidak bisa dirubah. Ya. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lain dan beberapa di Alkitab ya. Oke, lanjut. Ya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum kita mengambil keputusan. Ya. Attention please. Ya. Yang pertama adalah waktu. Ya. Nah, waktu. Tolong ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kok yang baca saya saja ya? Curang ini, saya suruh kan sama-sama. Ulang, 1, 2, 3. Ia, itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Nah ini sudah disampaikan oleh Pastor Debbie pada minggu yang lalu. Dan hari ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Ya. Nah, jadi ada waktu, segala satu itu ada waktunya. Ya. Ada waktunya. Nah saya ada beberapa, di sini saya coba membagi 4 waktu. Mudah-mudahan ini cukup, kalau kurang nanti ditambahkan sendiri ya. Oke, waktu yang pertama. Waktu apa? Sekolah. Kalau orang waktunya sekolah itu memutuskan jurusan, bukan memutuskan menikah. Ya dong, kalau orang sekolah apa hubungannya lagi sekolah memutuskan nikah? Kan enggak ada, ini hubungannya jurusan apa? Ya. Saya sekolah nih, sekarang ada mas ya, jadi bukan mas yang dari sana ya, ini mas ini maksudnya mahasiswa adikku sayang. Saya tanya ada beberapa yang ambil kuliah jurusan apa? Akuntansi, kemarin komunikasi apa kemarin tuh ada? Hah? Manajemen dan seterusnya. Itu bagus, jurusannya benar sudah. Jangan pikir-pikir yang lain dulu. Ya, amin? Oke, coba lihat sebelah kiri kanannya, ini jurusan mana? Ini bukan jurusan angkot ya. Bukan. Ya, jangan salah ya. Oke. Jadi kalau waktunya sekolah memikirkan jurusan apa yang akan kita ambil. Pelajaran apa, itu yang dipikirkan. Tapi ada nggak yang lagi sekolah memikirkan yang lain? Ada, bahkan banyak ya, kalau orang di Jawa itu bukan banyak itu biasa banyak itu. Nah, itu akhirnya dia selesai sekolah dapat ijazah 2. Ya kan? Ijazah lulus 1 sama ijazah kawin maksudnya. Dan ini banyak dan merepotkan para gembala. Konseling. Kalau ada sesuatu yang baik, jalannya bagus, kenapa cari jalan yang susah-susah gitu loh. Kalau memang belum waktunya ya jangan. Coba ibu-ibu masak, belum waktunya diangkat, mentah nggak? Mentah. Ya, puji Tuhan. Yang kedua,
Waktu bekerja atau kita usaha ya, ada orang juga nggak bekerja ya, dia mungkin memutuskan berusaha, monggo. Nah kalau waktu Anda bekerja, Anda memikirkan karir. Bagaimana Anda bisa meningkatkan karir Anda, ya, gitu. Bisa nggak orang yang lagi sambil memikirkan bekerja karir terus mau sekolah lagi, bisa nggak? Ah itu bisa, fleksibel. Ya. Lalu kalau yang usaha mungkin dia pikir mau investasi atau apa, silakan. Ya, berusaha, bekerja. Nah kita konsentrasi di pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita itu bisa maju, usaha kita bisa maju, amin. Amin, ya. Di sini siapa yang karyawan, angkat tangan. Yang bekerja ya di perusahaan, oke, karyawan. Yang pengusaha? Enggak ada pengusaha, oh ya. Yang sedang diusahakan ada enggak? Jadi dia tuh enggak jelas gitu, kerja kagak, dia juga pengusaha bukan. Jadi dalam apa masa OTW lah, OTW ke pengusaha. Ya, enggak apa-apa saudara kan, yang penting ada arah jelas kan. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan ya. Tapi jangan terlalu lama OTW-nya ya, nggak capek sampai nanti. Puji Tuhan. Yang ketiga. Nah ini dia si jali-jali. Waktu menikah. Nah, kok ada dua ya tulisannya ya? Pasangan atau jomblo aja? Ada nggak orang memutuskan jomblo? Wah ini yang banyak ngomong banyak pengalaman ini kayaknya ya. Nah waktu Andanya mau, kan ini saya nggak perlu jelaskan lagi yang Pastor Debbie sampaikan lalu kan, ada masa sekian persen sekolah dan seterusnya ya, sudah tahu ya. Ya kalau nggak tahu lihat aja khotbah yang lalu ya. Kalau jelaskan lagi waktu saya habis. Oke, nah waktu menikah, usia menikah tuh, maaf mungkin ibu bisa bantu ibu Duvin, kalau usia menikah tuh usia berapa bu? Usia yang maksudnya yang umum usia berapa? 21 sampai berapa gitu ya? Nikah ya? Soalnya ada yang juga menikah di bawah umur tuh berapa sih? Kan kita harus jelas. Berarti ada menikah di atas umur ada juga, jadi nggak usah khawatir ya. Ada di bawah umur, ada di atas umur. Itu iya dong, masa bawah doang, masa di atas nggak ada ya kan? Kasian ya, nggak seimbang. Nah, jadi, tunggu selesai dulu ketawanya ya, nanti saya bisa ngomong nih. Jadi kalau Anda waktu menikah, Anda pikirkan pasangan Anda. Amin. Nah ini ada waktunya, jangan waktu Anda sekolah di atas pikirkan yang di pasangan, jangan. Lompat berarti kan. Nah kalau Anda mau bekerja ya usaha dulu, jangan juga mau usaha ada yang mau menikah monggo, tapi biasanya agak terganggu gitu loh. Biasanya orang karir ya, mungkin orang punya talenta yang lebih ya monggo aja silakan aja. Ada yang punya satu karunia yang lebih ya menikah. Nah, cari pasangan, ya pasangan. Dan kalau mencari pasangan hidup itu harus didoakan, amin, didoakan. Jangan, ya Tuhan, pokoknya Tuhan, sembarang aja Tuhan, pokoknya ada sudah, wah ya kacau ini. Pokoknya jenis apapun no problem Tuhan, ya kan? Wah. Doanya ya harus jelas. Tuhan saya mau, bisa kalau yang wanita ya, saya pernah ngajarin juga nih. Jadi kalau yang wanita doa, saya mau pasangan hidup, saya mau cowok yang tingginya 170. Waduh. Wah, kulitnya putih, ya kan? Rambutnya ikal, hidungnya mancung, dapat yang mancung nanti. Tapi ya Tuhan, pokoknya Tuhan sudahlah. Pokoknya model apa, pokoknya laki-laki Tuhan enggak apa-apa sudah buat. Wah itu doanya bisa terjawab salah loh. Karena doa itu adalah iman kita, amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, amin. Banyak orang nganggap remeh, gampang lah nanti, enggak bisa. Kita ini anak Tuhan, kita punya hotline dengan Tuhan. Kita punya jalur sama Tuhan. Pakai jalur itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah sesuai kehendaknya. Dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, lalu bagaimana yang memutuskan jomblo? Ini saya baru ketemu orang jomblo umur 73 tahun. 72 kemarin. Ya, ada satu ibu, ada di tempat kami di sini yang tinggal dulu. Salam Pak Andrew. Oh ya ibu, berapa cucunya? Saya nggak menikah Pak Andrew. Hah? 72 tahun. Saya memutuskan untuk jomblo. Jadi jomblo itu keputusan juga. Di sini ada yang memutuskan jomblo? Saya berharap dengan sangat dan jangan sampai. Ya, tapi nggak apa-apa di Alkitab juga ada loh ya, yang memutuskan sendiri ada. Nah, saya nggak usah bahas ayat itu ya. Kita bahas saja yang mau menikah ya. Oke. Nah, waktu pensiun. Nah, mungkin mau ada yang punya
keputusan mau melayani dengan sepenuh waktu. Nggak apa-apa, bagus. Kayak Pak Hendrata dan Ibu Anita. Beri tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Nah, jadi ada destinasinya itu luar jelas gitu loh. Ya mungkin ini saya punya kaki ini tidak sempurna ya, tetapi Bapak Ibu bisa dapat inspirasi-inspirasi untuk melihat nih bagaimana kita melangkah ke depan. Loh, untung sudah selesai, haleluya. Ya, terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke slide kedua saya kasih kesaksian dulu di Alkitab. Saya coba baca Alkitab, ada waktu-waktu di mana bukan beberapa ya. Abraham, Daud, itu orang-orang luar biasa dekat Nabi, tapi buat kesalahan. Hati-hati, kita ini hamba-hamba Tuhan yang percaya juga hati-hati. Abraham sudah dibilang, kamu akan punya anak. Waktu datang itu message-nya atau pesan Tuhan kepada Abraham, dia akan punya anak kalau saya nggak salah di umur 70 tahun dia dapat message itu. Oh iya Tuhan, aku percaya nanti aku punya anak. Oke. Tapi waktu umur sudah hampir 80 tahun, istrinya datang. Siapa nama istrinya? Sarah. Wah, kita nih nggak punya anak. Abraham sudah dengar suara Tuhan loh. Kita nggak punya anak. Mungkin kamu dengan hambaku, nanti kamu akan punya anak. Siapa hambanya? Hagar. Abraham ngomong apa? Nanti cari sendiri ayatnya ya, saya nggak kasih tahu. Karena waktunya baca panjang itu. Abraham bilang, ya terserah kamu aja katanya. Nah, bahaya ini. Jadi istrinya lebih berkuasa dari Tuhan. Ini mulut kita ini kita jaga, amin. Akhirnya diserahkan jadi anak. Akhirnya Abraham punya anak dengan hambanya. Dari keluarganya dia. Dan jadi masalah sampai hari ini. This is true. Mungkin hari ini kita buat kesalahan kita tidak terasa, tapi generasi di bawah kita akan jadi masalah. Ketika suami istri memutuskan untuk cerai, itu satu keturunan dia tuh bermasalah nanti. Kalaupun tidak bermasalah ditutup-tutupin aja. Kayak bom waktu bang meledak. Tapi kita yang di dalam Tuhan, ada kasih Tuhan. Mungkin kita terseok-seok tetapi kita tetap pegang dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti tolong kita. Satu lagi Daud. Nah, kalau Daud itu lagi musim atau lagi waktu perang. Ya, nanti baca di Samuel ya. Semua raja-raja, semua pasukan biasanya, itu Alkitab menulis ya. Biasanya Daud ini pergi berperang. Tapi hari itu dia putuskan, saya nggak pergi perang, saya mau santai dulu di istana. Akhirnya pergi perang semua, tinggal dia sendirian Nah kalau orang Israel kalau udah perang itu laki-lakinya nggak ada, pergi semua laki-lakinya, tinggal wedok. Apa wedok itu perempuan ya. Tinggal di istana. Nah karena dia tidak berperang, santai, rileks, dia putuskan harusnya waktunya dia untuk berperang, dia tidak ikut berperang, jatuh dalam dosa. Tahu jatuh dalam dosanya kenapa? Apa? Loh, Daud jatuh karena apa? Lagi santai. Kalau orang naik motor suka kepleset jatuh eksiden, kok biasalah jalan. Ini lagi di rumah. Lawannya ibu lihat, ngelihat ada orang, ada cewek mandi. Langsung tanya itu siapa itu? Oh ini istri panglimanya. Oh istri panglimanya siapa namanya? Panggil dia. Pulang perang panggil. Oh siapa namanya? Uria. Istrinya yang mau dia Daud siapa? Betsheba. Dia tanya sama Betsheba, siapa nama istri? Betsheba. Suaminya siapa? Uria. Panglima perangnya. Oke, panggil dia. Suruh dia perang aja terus katanya. Supaya tidak pulang-pulang. Dia ambil Betsheba menjadi istrinya orang. Sudah timbul niat tidak baik dari Daud. Keputusan yang salah. Hamba Tuhan loh. Bahkan Mazmur itu panjang Alkitabnya. Kitab yang ditulis itu Mazmur. Jadi siapapun bisa salah membuat keputusan. Amin. Tetapi dari mereka itu apa yang kita dapat? Kita belajar. Nah, ada nggak di Alkitab yang ngambil keputusan baik? Oke, Tuhan Yesus saja ya. Oke. Nah, ini sudah the last ke Tuhan Yesus pasti betul ya. Amin. Haleluya. Karena kalau saya mau cerita yang lain panjang ya. Oke, Tuhan Yesus. Waktu
malam Yesus mau diserahkan, ya bisa nggak dia memutuskan? Tidak bisa. Saya kan berkuasa. Waktunya bisa nggak? Bisa Tuhan Yesus. Tapi Yesus tahu waktunya. Dia ikuti sebagai manusia. Dia manusia dan Tuhan 100%, manusia 100%. Dari dia lahir sampai dia usia 30, dia bekerja sebagai tukang kayu membantu papanya siapa namanya? Yusuf. Tapi waktunya dia harus memberitakan Injil, dia beritakan di usia 30 sampai 33, Alkitab mencatat. Dan dia memberitakan. Dan dia melayani, dia merekrut murid-muridnya, 12 orang dan seterusnya. Sampai pada waktu dia naik ke surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia selalu mengambil keputusan di waktu yang tepat. Amin, puji Tuhan. Jadi yang pertama waktu, saya cuma 2 saja ya. Tapi subnya ada 10-10 ya, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, slide, pertimbangan. Jadi tadi waktu, lalu yang kedua kita harus ada pertimbangan. Lanjut ayatnya, Amsal 15 ayat 22. Kita baca sama-sama, amin. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin. Ya, rancangan itu akan menjadi sebuah keputusan. Nah, jadi saudara kalau mau membuat sebuah keputusan atau sudah punya rencana dalam hidup ini, ya oke, ini, sudah muncul ya, belum disuruh ya, oke. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amin. Kalau penasehat itu harus sehat ya, amin. Nah, ya kalau dia menasehati dia tidak sehat ya bagaimana mau sehat yang dinasehati ya kan. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke, nah ini saya dapat dari kawan saya luar biasa nih ya. Nah, oke. Yang pertama itu, pertimbangan yang pertama itu adalah spiritual aspek. Ya. Ini saya siapkan ini sampai tadi pagi ya karena ada input yang bagus. Spiritual aspek itu apa? Ya, yang sudah ikut suka khotbahnya Pak Hengki pasti tahu. So sama wow. So itu apa? Seed of word. Benih firman. Ya, pertimbangannya itu dari benih firman Tuhan. Lalu kedua wow. Wow itu apa? Nah, word of wisdom. Hikmat dari perkataan firman Tuhan. Nah, itu spiritual aspek yang sebelum kita mengambil putusan pertimbangan. Yang kedua, ya, physical aspek. Apa maksudnya physical aspek? Ini ada Pak Hengki, supaya Hengki jelasin aja ya. Ya, artinya kalau Anda membuat keputusan, Anda juga dalam kondisi yang baik, ya, bisa melaksanakan keputusan itu. Ya, misalnya, saya mau kerja ke keluar kota di hutan misalnya, kerja di pertambangan, tetapi fisik kita nggak siap, kita kurang sehat, suka sakit, mungkin punya penyakit malaria, mungkin, sehingga kalau kerja di hutan kan banyak nyamuk tuh, bisa kena malaria. Ya, gitu contohnya ya. Jadi secara fisik harus siap, pertimbangannya fisik harus kuat. Oke. Yang ketiga, intelektual, wawasan. Nah, jadi pertimbangan itu wawasan. Bagaimana kita bisa melihat apa kira-kira ini yang mau kita putuskan ini kira-kira mendukung nggak dari aspek wawasan dan pengetahuan kita. Lanjut. Network, jaringan. Ya kemarin ini saya tertarik dengan network. Ada yang bilang pertama tanya Tuhan, kedua tanya Google. Betul? Betul nggak? Ya. Tuh sekarang memang Pak Google ya, saya mau ke gereja aja pakai Google. Jaraknya kemana, macet atau tidak. Betul ya, Google. Nah jadi Anda juga kalau misalnya ada masalah di waktu Anda mencari pasangan hidup, Google aja. Tulis tipe, tinggi, muncul ya, inilah model-modelnya. Gitu kan. Belum pernah coba kan? Jangan ketawa loh, belum pernah coba. Coba dulu, belum. Saya juga belum sih, kayaknya belum tahu. Betul ya? Nah. Bayangin dunia aja menyiapkan hal-hal seperti itu. Masa Tuhan tidak menyiapkan pasangan hidup buat saudara? Tuhan pasti siapkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Yang masih sekolah jangan semangat ya, belum waktu ya. Semangat sekolah ya. Haleluya ya, puji Tuhan. Ya lanjut. Early capital. Nah, jadi pertimbangan selanjutnya adalah cost-nya. Kira-kira kalau Anda memutuskan ini cukup ya, kemampuan finansial maksudnya ya. Kemampuan Anda secara materi. Dalam mungkin yang bekerja, mungkin yang mau beli rumah. Ya Anda butuh, saya mau beli rumah. Uangnya ada? Nggak ada. Nggak bisa. Loh ya, doa tok. Nggak nyari duit, nggak bayar. Pak, uang mukanya apa? Uang mukanya DP 30% doa. Ya opo, kan nggak mungkin ya. Ada uangnya. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan early cost ya, early capital. Maksudnya untuk financial kita siap atau tidak. Ya. Nah, rancangan kita atau rencana kita dapat terjadi. Nah, kita bisa meminta pertimbangan atau nasihat dari orang yang tepat atau yang berpengalaman sehingga mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Ya. Tadi sudah beberapa contoh saya kasih, banyak hamba Tuhan yang mengambil keputusan salah. Tapi ada juga yang benar. Contohnya Nuh. Tadi Tuhan Yesus sudah ada Nuh. Nah, kadang kita melakukan sebuah keputusan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kadang-kadang pertimbangan itu bisa juga tidak masuk akal. Sekarang Anda bayangkan Nuh disuruh Tuhan membuat apa? Bahtera. Tapi bahteranya itu disuruh buat bahtera di atas gunung. Aneh gak? Orang kalau buat perahu itu pasti di dekat air di bawah. Nggak mungkin bikin perahu di atas. Ya, karena kita melakukan hal yang tidak mungkin. Lalu saya tanya lagi, waktu Abraham memutuskan Sarah menawarkan hambanya untuk menjadi istri suaminya supaya punya anak, ada pertimbangan nggak dia? Kalau saudara baca, ada pertimbangannya. Kita ini sudah mati pucuk katanya, sudah nggak mungkin punya anak gitu loh. Secara manusia ya dalam tanda kutip, sudah mati pucuk, sudah tidak bisa punya anak. Ya udahlah, kita ambil jalan keluar ini. Walaupun salah jalan keluarnya diambil. Karena kita dilematis menghadapi hal seperti itu. Banyak dalam pelayanan kita ketemu dengan orang yang ya bagaimana lagi Pak. Sudah begini, daripada tidak ini ya saya ambil yang ini aja sudah. Nah, tetapi mungkin dia salah bertemu dengan orang yang memberi nasihat kepadanya. Amin. Saya percaya salah karena nasihatnya pasti. Sehingga dia salah mengambil keputusan. Ya saya tidak melarangnya, ada teman-teman saya juga di usia 55 atau usia sudah di atas 55 itu dia punya bayi. Ya. Itu saya pikir juga, iki nggak ada penguasaan diri atau apa ini ya? Kok sampai 55 punya anak? Iya, apa ini? Iya. Nah, itu keputusan atau kamu sudah, saya sudah ada rencana Pak, lu kan udah ada rencana. Jadi masa waktu pensiunnya, wes ngurus anak-anak lagi. Gak tidur begadang. Nah akhirnya sakit-sakitan, kasihan kan. Gitu. Nah, kita belajar dari kesalahan orang lain atau keputusan orang yang salah untuk kita ke depan jauh lebih baik. Amin. Coba beri salam kiri kanan, katakan, keputusanmu jauh lebih baik. Ya. Lebih baik ya. Amin. Nah, jadi pertimbangan, perlu pertimbangan. Kalau orang yang masih jomblo, jangan minta pertimbangan sama si jomblo. Jadi jomblo plus jadinya kan begitu. Betul nggak? Iya kan? Kalau Anda di rumah tangga Anda ada persoalan rumah tangga, ya mintalah nasihat kepada keluarga atau hamba Tuhan yang Anda percaya juga baik rumah tangganya. Amin. Sehingga bisa juga menjadi teladan. Tapi kalau Anda minta nasihat atau pendapat dari orang yang juga keluarganya bermasalah, wah, jadi keluarga bermasalah kuadrat jadinya. Ya, jadi bertambah itu masalah, bukan berkurang. Ya mungkin tidak sempurna, tetapi kan kita paling tidak ada satu masukan, ada satu ide, ada satu nasihat yang baik buat kita. Puji Tuhan. Ya, ketika Yusuf
Dikasih ingat sama Tuhan. Memutuskan tetap sama Maria, gampang nggak? Bahkan Yusuf mau memutuskan Maria waktu dia tahu bahwa, nah ini di Israel ada istilah ya Bu ya, walaupun belum menikah secara sah tapi disebut sebagai istri. Tunangannya lah ya. Apa bahasa Inggrisnya apa tunangan Bu? Beyonce apa? Oh, oh penyanyi ya. Ya, guys itulah pokoknya lah guys. You understand, I understand, no problem. Ya, jadi waktu Yusuf mengetahui tunangannya ini mengandung, dia sudah mau tinggalkan. Wajar nggak? Hah? Wajar sebagai manusia. Nah, jadi perhatikan, ada beberapa keputusan kita ambil terus ada dominasi daripada spiritual. Ya kan? Nah, tapi waktu mau meninggalkan, malaikat Tuhan bicara sama siapa? Sama Yusuf. Jangan kau tinggalkan karena anak yang dikandung oleh tunanganmu adalah dari Roh Kudus. Tidak jadi. Nah, ya amin. Ada orang yang sudah tunangan, tukar cincin, tukar apa lagi ya? Semua sudah, bikin acara bagus, cocok, sudah mau nikah bubar. Ada nggak? Ada. Tapi ada yang jomblo-jomblo, toto besok undangan muncul. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Undangan temannya mungkin ya, saya nggak tahu. Dia rupanya dari percetakan, jadi. Nah, jadi all things are possible for God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Kemarin ada teman sekolahnya Bu Gina, dia seorang dokter ya di Kalimantan. Waktu itu sudah umurnya ya sama waktu kita sudah 2 anak, dia masih jomblo. Dokter, umur 40. Kita datang, kita doain, kamu dapat jodoh ya. Dia iyanya lemes gitu loh. Doain terus. Biar gak sakit gigi, dia dokter gigi. Jadi kalau gak sakit gigi kesana kita doain dia gitu kan. Nah, sampai satu saat tiba-tiba dia bilang, saya baca bukan satu jemaat sama kita, tiba-tiba ada pengumuman di gereja. Akhirnya menikah. Jadi bukan akan menikah gitu, dia sudah akhirnya menikah. Tolong bagian announcement nanti berikut ya, itu kita harus perhatikan usia juga. Jadi kalau yang masih ini yang masanya itu kita bilang akan menikah. Nah kalau ini akhirnya menikah. Nah. Ini saya memberi semangat yang jomblo supaya cepat gitu loh ya karena. Yang jomblo amin? Amin? Ya gak apa-apa, gak amin kan ya yang ngalamin bukan saya. Up to you lah. Tapi itu penting loh saudara. Ya, waktu kita sungguh-sungguh ya. Karena Anda sudah masuk di masa itu, di waktu itu. Jadi harus berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta. Lo orang sakit aja minta sembuh, bisa sembuh, amin. Kenapa minta jodoh gak bisa? Bisa. Ya. Banyak saya melayani orang yang jomblo dalam 1-2 tahun mereka menikah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jangan khawatir. Jomblo ministry. Oh, itu bagus juga ya. Banyak kan ada ide bagus Bu ya. Nanti kita rumuskan. Kita pertimbangkan. Coba lihat kiri kanan jomblo enggak nih? Nah, lihat kiri. Nah, gak apa-apa nanti habis ini saya khotbah kita doa buat yang jomblo dapat jodoh. Oh ya beneran, kita lepaskan dapat berkat ya. Berkat. Terjadi breakthrough dalam hidupnya. Nah, gitu. Asal mau mencari pasangan ya, tapi kalau memutuskan jomblo susah biar doa tumpang tangan, tumpang kaki nggak bisa. Iya. Ya. Oke, jadi meminta pertimbangan atau nasihat dari orang yang tepat itu berpengalaman sehingga mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari keputusan yang akan kita ambil. Nah itu sangat penting. Nah dalam bekerja juga, waktu Anda bekerja, banyak orang ada yang bekerjanya itu istilah kita tuh di dunia kutu loncat ya ada. Kerja 3 bulan pindah, 3 bulan, kenapa? Cari apa dia? Ya waktu saya bekerja, sebelum saya melayani di penutuan, saya bekerja itu lama di satu perusahaan.
Bisa 3-4 tahun pindah. Makanya tempat saya bekerja itu saya paling banyak 2 perusahaan atau 3 perusahaan. Hampir 25 tahun pengalaman kerja saya. Nah, jadi tapi ada beberapa orang yang mungkin CV-nya itu bisa sampai 10 lembar saudara ya. PTA 1 bulan, PTB 1 bulan. Loh ini cuma nongol doang, cuk pindah lagi. Ada yang begitu. Karir, apa-apa. Ya. Nah biasanya mereka punya karir agak lambat yang suka pindah. Biasanya. Nah, oke. Baik. Di sini kita semua akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan ketika kita membawa pertimbangan-pertimbangan. Jadi pertimbangan ini kalau disingkat menjadi apa? Spine. Spine itu artinya apa? Backbone. Backbone artinya tulang belakang. Jadi spiritual, physical, intellectual, network, dan early capital atau kemampuan finansial. Kesimpulan. Ya, silakan. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Baca semua ya, 1, 2, 3. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Amin. Nah, kenapa bahasa keputusan Roh Kudus dan keputusan kami ini muncul? Nanti baca satu perikop ya di rumah saja. Saya jelaskan saja di sini. Ini ketika para murid-murid bukan murid Yesus ya. Pada waktu itu Rasul memutuskan untuk mengirim para misioner atau mengirim kalau saya nggak salah Timotius atau siapa yang dikirim, mereka berdoa dulu. Jadi memutuskan itu berdoa dulu, sehingga ada satu sinergi atau satu keseimbangan antara doa kita dan keinginan kita. Nah, waktu kita memutuskan itu ada satu, karena gini, kadang keputusan yang kita ambil kita belum tahu nanti ke depannya kira-kira belum tentu baik. Bisa saja kan kita mengambil keputusan. Contohnya, tahun 2013 kami hampir dari tahun 71, hampir 40 tahun tinggal di Kalimantan. Tapi tahun 2013 kami putuskan pindah ke Jakarta misalnya. Gampang nggak? Ya enggak gampang. Sampai ada yang bilang teman saya, ngapain lu ke Jakarta? Kita dari Jakarta aja pindah ke daerah katanya. Kok kamu? Jakarta tuh, waduh. Iya. Lebih kejam ibu kota daripada Ibu Tiri ya, katanya begitu sih ya. Ya enggak juga sih, selesai di sini. Jadi waktu kita memutuskan itu kita berdoa. Nah, biasanya orang berdoa mengambil keputusan itu ada katanya juga meminta tanda. Ya. Tanda. Nah, konfirmasi itu suara dari Tuhan atau suara dari iblis atau suara kita sendiri, ya. Jadi ada 3 suara ya dalam hidup kita ini. 1 suara Tuhan, 1 suara iblis, dan 3 itu suara kita sendiri. Karena manusia itu punya kebebasan untuk memutuskan dari semua ciptaan Tuhan, beda. Ya. Nah, sekarang keputusan kita itu sinkronnya sama Tuhan atau sinkronnya sama iblis. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini. Nah, oke Tuhan, kalau kami pindah ke Jakarta, kami minta tanda. Contohnya, ya, kalau saya pindah ke Jakarta, pertama saya akan dapat pekerjaan di Jakarta. Ya dong, saya tinggalkan semua aktivitas saya di Kalimantan, saya harus dapat pekerjaan. 1. Kedua, anak kami, Gaby, harus diterima di satu universitas. Kita follow the sign. Nah, dan pada 2013, ya karena saya bukan karyawan ya, jadi bukan karena dipindahkan perusahaan, bukan. Kita pindah sendiri gitu loh. Keputusan ada di kita. Nah, lalu, dan ternyata dalam waktu kurang lebih 3 bulan dapat jawaban. Saya melamar di internet, lewat satu internet. Saya diterima dengan pendapatan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dapat fasilitas rumah, mobil, dan seterusnya. Wow. Pada saya melamar sebagai anak Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, Gaby diterima di universitas. Jadi ada tanda. Ya, puji Tuhan. Lalu Andre juga dapat kerja di Jakarta. Dapat bonus lagi, Andre diterima di satu perusahaan minyak di Jakarta. Nah,
Jadi ada kita minta satu follow the sign sehingga kita berjalan tuh. Cuman kadang kita tuh tidak sabar. Nah, is this the problem? Kasih waktu Tuhan juga dong buat bekerja di dalam hidup kita. Kasih waktu buat Tuhan. Waktu kita berdoa bisa dijawab cepat, bisa nanti enggak. Tapi waktu kita berdoa kita percaya dia pasti jawab. Tapi kita berikan give the time for God. Pasti Tuhan beri yang terbaik. Makanya doanya jangan doa tentara. Banyak orang doa tuh doa tentara, doa militer. Terima kasih Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Siap, gerak, jalan laksanakan. Enggak begitu doa. Tapi doa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua di sini, para pelayan Tuhan di praise worship, ada waktu bisa masuk ruang doa. Supaya dibangun spiritualnya. Bukan hanya intelektualnya saja, tetapi spiritualnya ada balance. Dan saya percaya ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang ilahi, ada pesan-pesan yang rohani yang Tuhan sampaikan waktu Anda di ruang doa. Dan itu yang membuat terobosan dalam hidup Anda. Walaupun hitungan manusia, wah kayaknya gak mungkin ini begini. Tapi dalam Tuhan dia bisa kasih jalan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan kasih jalan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Simon terakhir selalu kita baca sama 2, 3. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan di samping waktu, nasihat dan pendapat orang yang baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.